Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap sehat dan semangat untuk belajar kimia. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang termokimia dalam topik persamaan termokimia. Sebelum lebih lanjut kita mempelajari tentang termokimia, kita harus tahu dulu apa itu termokimia. Termokimia sendiri merupakan ilmu kimia yang mempelajari perubahan kalor atau panas suatu zat yang menyertai suatu reaksi atau proses kimia dan fisika. Termokimia ini mempelajari hubungan antara energi panas dan energi kimia. Energi kimia sendiri merupakan energi yang dikandung setiap unsur atau senyawa. Energi kimia yang terkandung dalam suatu zat adalah semacam energi potensial zat tersebut. Energi potensial kimia yang terkandung dalam suatu zat disebut panas dalam atau entalpi dan dinyatakan dengan simbol H. Selisih antara entalpi reaktan dan entalpi hasil pada suatu reaksi disebut perubahan entalpi reaksi dan diberikan simbol delta H. Nah, lebih jelasnya semacam ini. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pada KD 3.4, yakni memahami konsep delta H sebagai kalor reaksi pada tekanan tetap dan penggunaannya dalam persamaan termokimia. Nah, makanya dari itu ini ada beberapa istilah yang nanti akan sering kita gunakan pada materi termokimia. Yang pertama adalah entalpi. Nah, entalpi itu apa? Itu kandungan kalor sistem dalam tekanan tetap. Nah, entalpi itu sendiri diberikan dengan lambang H. Perubahan entalpi delta H adalah selisih antara entalpi akhir dan entalpi awal disimbolkan dengan delta H. Semacam ini. Delta H perubahannya adalah H akhir dikurangi H mula. Ini adalah alat kalorimeter. Dalam laboratorium, perubahan kalor yang terjadi akibat proses fisika maupun kimia dapat diukur dengan kalorimeter. Prinsip perhitungan entalpi reaksi melalui metode kalorimeter memanfaatkan asas Black, yakni kalor reaksi sebanding dengan massa zat yang bereaksi. Kalor jenis zat yang bereaksi dan perubahan temperatur yang diakibatkan oleh reaksi tersebut. Secara matematis, asas Black dapat dinyatakan dalam persamaan berikut ini. Q MC delta T. Q-nya itu kalor reaksi, M-nya adalah massa zat yang bereaksi, C-nya kalor jenis, delta T-nya adalah perubahan suhu. Nah, dari awal kita mempelajari beberapa istilah, jadi entalpi, perubahan entalpi, dan ada beberapa istilah yang kita sebut-sebut berkali-kali, yaitu kalor dan panas. Nah, sekarang perhatikan ini. Tentunya anak-anak semuanya tahu ini dan pernah mengalami. Ya, apa ini? Ini adalah kegiatan pramuka dengan api unggunnya. Ya, coba perhatikan. Nah, ketika kegiatan ini kita semua mengelilingi api unggun di sini dan kita merasakan bahwa api unggun ini membuat tubuh kita menjadi lebih hangat. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika kita berada di dekat api unggun, misalnya 1 meter di dekat api unggun, apa yang kita rasakan? Ya, sangat panas sekali. Kita mundur 1 meter lagi menjadi 2 meter jaraknya, ya masih tetap panas tetapi akan berkurang
mundur 1 meter lagi, berkurang, mundur lagi, berkurang, mundur lagi, ya berkurang. Kenapa kok bisa terjadi demikian? Nah, ini yang akan kita bahas, kita jelaskan katanya kenapa kok seperti itu. Nah, dari dekat panasnya berkurang, panasnya berkurang lagi, sampai jauh panasnya tidak terasa. Kenapa terjadi demikian? Nah, banyaknya energi yang kita terima itu berbeda ketika kita berada di dekat api unggun dibandingkan dengan kita berada di kejauhan. Jadi energi yang kita terima itu semakin dekat semakin besar. Makanya kenapa kita merasakan sangat panas. Jadi energinya, kita menerima energi dari api unggun ini sangat besar sekali. Nah, energi itu apa? Nah, energi panas itu yang dinamakan kalor. Nah, kita kaji ini. Suhu adalah ukuran yang menyatakan energi panas. Jadi hanya suhu saja kita merasakan panas. Cuma panasnya kenapa? Karena adanya kalor. Semakin jauh kalor yang kita terima adalah kecil, sedikit. Semakin dekat kalor yang kita terima besar. Makanya kita bisa merasakan panas dan tidak panas. Benda bersuhu tinggi berarti memiliki energi panas yang tinggi, begitu juga sebaliknya. Nah, kalor sendiri adalah perpindahan energi panas yang terjadi dari benda bersuhu yang lebih tinggi ke benda bersuhu rendah. Nah, selanjutnya kita akan mengenali bagaimana panas itu bisa berpindah. Ada beberapa hal proses berpindahnya panas. Conduction, konduksi atau convection. Kejadian konveksi, ada radiation atau radiasi. Nah, kita kaji satu-satu. Conduction atau konduksi merupakan suatu perpindahan panas yang melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Jadi zatnya ini ketika kita panaskan di sini, zatnya tidak ikut berpindah, hanya panasnya saja yang berpindah. Dalam arti perpindahan panas atau kalor pada suatu zat itu tidak disertai dengan adanya perpindahan pada partikel-partikelnya. Jadi hanya perambatan saja di sini. Namanya konduksi. Selanjutnya radiasi. Perpindahan kalor tanpa zat perantara. Ada perantaranya, biasanya logam, disebut radiasi. Jadi kalau yang tidak ada perantaranya, kalau tidak ada perantaranya, ini perpindahan panas yang disebut dengan radiasi. Jadi sebagaimana kegiatan ini, misalnya kita merasakan hangat, kalau di dekatnya ini panas, berarti apa ini? Ya, tidak ada perantara. Ya, istilahnya apa? Radiasi. Radiasi merupakan suatu perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi tersebut biasanya disertai cahaya. Soalnya konveksi atau convection merupakan suatu perpindahan panas dengan melalui aliran yang zat perantaranya itu ikut juga berpindah. Pada saat partikel itu berpindah dan juga mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi tersebut terjadi pada zat cair dan juga pada gas, atau udara atau angin. Jadi semacam ini. Jadi ketika dipanaskan, molekul-molekul atau partikel-partikel air ini pindah ke atas. Nah, ini namanya konveksi atau convection. Oke, sudah bisa dipahami. Kita lanjutkan. Nah, sebelum lebih jauh lagi, kita harus mengenal istilah sistem dan lingkungan untuk mempelajari tentang termokimia. Sistem
yang kedua adalah lingkungan. Coba perhatikan, diamati ini. Nah, ini adalah gambar tabung atau labu. Nah, di dalam ini ada zatnya yang disebut sistem. Di luar ini adalah lingkungan. Atau gampangnya, coba perhatikan ini. Ini adalah secangkir kopi. Nah, mana sistemnya? Ya, kopi. Kopi bisa menjadi sistem. Jadi ketika kopi menjadi sistem, jadi kopi yang ini menjadi sistem, gelas, biji kopi, dan ini piring di sini sebagai lingkungan. Selanjutnya, bila sistemnya adalah biji kopi, gelas, piring gelasnya ini sama larutan kopi ini sebagai lingkungan. Oke, satu contoh lagi. Bila gelasnya ini sebagai sistem, biji kopi, larutan kopi, piring gelasnya ini sebagai lingkungan. Berarti bisa kita sebutkan sistem adalah segala sesuatu yang menjadi perhatian atau yang kita pelajari, itu yang namanya sistem. Jadi sistem bisa mana saja, tergantung. Jadi semua yang menjadi perhatian yang kita pelajari itu yang kita namakan sistem. Sedangkan lingkungan segala sesuatu yang membatasi atau di luar sistem. Nah, ini yang dinamakan lingkungan. Oke, selanjutnya, nah, ada beberapa sistem yang harus kita kenali sebelum kita mempelajari entalpi atau lebih jauh lagi perubahan entalpi tentang termokimia. Ini ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, ada sistem terisolasi. Ada apa dengan sistem terbuka? Ada apa dengan sistem tertutup? Dan ada apa dengan sistem terisolasi? Dalam sistem terbuka, ini saya gambarkan ada botol tanpa tutup, ini berisi cairan. Nah, pada sistem terbuka ini bisa mengalami perubahan kalor. Jadi yang panas menjadi dingin, dingin menjadi panas, bisa seperti itu. Dan mengalami perpindahan materi atau zat. Jadi ada uap air bisa masuk, uap air juga bisa keluar, atau cecek bisa nyemplung sini juga bisa, atau semut atau apa. Jadi ada materi yang bisa masuk. Sedangkan sistem tertutup, nah ini tidak ada uap yang masuk ataupun uap yang keluar, ataupun cecek yang masuk ataupun yang lain. Nah, hanya kalor yang bisa mengalami perubahan atau dari panas menjadi dingin atau dingin menjadi panas. Selanjutnya, sistem terisolasi. Ada apa di sini? Dalam sistem terisolasi ini tidak ada perubahan kalor dan tidak ada perubahan materi. Nah, contoh konkretnya ini.
seluruhnya. Jadi ini misalnya ini satu gelas teh pada sistem terbuka, jadi ada massa yang bertukar, ada massa yang hilang di sini, ada zat yang bisa hilang. Teh yang semula dingin atau teh yang semula panas, ini setelah beberapa saat berubah menjadi dingin. Ini namanya sistem terbuka. Jadi ada pertukaran massa dan energi dari sistem ke lingkungan. Dapat terjadi pertukaran baik zat-zat maupun energi antara sistem ke lingkungan, atau zat-zat dapat keluar masuk sistem seperti air dalam gelas. Berikut, air dapat menguap ataupun mengembun di luar dinding gelas. Ini sistem terbuka. Selanjutnya, sistem tertutup. Nah, ini beberapa minuman kemasan. Nah, jadi di sini materi atau zat ini tidak bisa keluar, tetapi ketika ini berada di dalam kulkas atau sebelumnya di luar kulkas yang suhunya biasa-biasa saja, ketika dimasukkan di kulkas ini menjadi dingin. Nah, jadi bisa mengalami pertukaran energi atau energi masuk ataupun keluar. Jadi ada pertukaran energi tapi tidak terjadi pertukaran massa sistem dengan lingkungan. Nah, ini yang terakhir, ini adalah sistem terisolasi. Sistem terisolasi atau tersekat adalah suatu sistem yang tidak memungkinkan ada zat dan energi yang keluar masuk sistem, sehingga tidak ada pertukaran energi antara sistem dengan lingkungan. Nah, contoh konkretnya pada termos. Jadi termos yang bagus, jadi air yang berada di dalam termos ketika disimpan beberapa saat, yang sebelumnya panas juga ketika beberapa saat juga tetap panas. Dan setelah tidak ada pertukaran energi ataupun pertukaran materinya. Oke. Nah, berkaitan dengan keluar masuknya perubahan energi panas, reaksi kimia dibagi menjadi dua macam. Ada reaksi eksoterm, ada reaksi endoterm. Nah, akan kita pelajari satu-satu. Yang pertama adalah reaksi eksoterm. Jika reaksi berlangsung dengan melepas atau menghasilkan kalor dari sistem ke lingkungan, maka reaksi tersebut disebut reaksi eksoterm, jadi melepas kalor. Pelepasan kalor yang terjadi menyebabkan penurunan entalpi sehingga delta H reaktan lebih besar dibandingkan delta H produk. Maka delta H bertanda negatif. Ini contoh-contoh reaksi eksoterm. Pada kembang api yang menyala, karena di sini melepaskan atau menghasilkan kalor, ada panas di sini, namanya reaksi eksoterm. Atau reaksi pembakaran sesuatu atau pembakaran lilin, ini adalah reaksi eksoterm. Dan menyetrika, menyalakan lilin, besi berkarat, respirasi, pernapasan. Jadi ini kalau misalnya buktinya apa kalau respirasi, nah coba Anda tiup tangan Anda, nah di tangan akan terasa hangat. Nah, ini namanya reaksi eksoterm yang melepas atau menghasilkan kalor. Reaksi netralisasi antara asam dan basa, mungkin menyambungkan air dengan asam uap. Ini yang terjadi, larutan yang dihasilkan akan terasa hangat. Selanjutnya reaksi endoterm, sebaliknya dari reaksi eksoterm. Jika reaksi berlangsung dengan menyerap atau membutuhkan kalor dari lingkungan ke sistem, maka reaksi disebut endoterm. Penyerapan kalor oleh sistem menyebabkan kenaikan entalpi reaksi sehingga delta H produk lebih besar dibanding delta H
reaktan. Oleh karena itu delta H-nya akan bertanda positif. Nah, contoh kegiatan yang terjadi penyerapan kalor atau menyerap panas dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Contohnya es batu yang mencair. Jadi es batu mencair itu karena dia menyerap panas. Melarutkan amonium klorida dengan air. Proses fotosintesis. Jadi fotosintesis itu tanpa ada matahari ini tidak bisa berlangsung. Ada sinar ultraviolet dari sinar matahari. Penguapan air, memasak telur, reaksi dekomposisi termal. Nah, singkatnya semacam ini. Jadi delta H ini besarnya sebanding dengan kalor. Jika kalornya dalam arti kalornya itu menyerap kalor, jadi tandanya positif. Kalau hanya atau kalornya dilepas, berarti Q-nya negatif. Ini seperti ilustrasi ini. Jadi kalau eksoterbik reaksi atau reaksi eksoterm ini melepas panas. Grafiknya semacam ini. Kalau menyerap panas adalah endotermik. Nah, kalau kita ringkas perbedaan antara reaksi endoterm dan reaksi eksoterm semacam ini. Jadi delta H-nya ini kalau eksoterm di bawah 0, kalau endotherm di atas 0. Yang ini negatif, ini positif. Ini terjadi kenaikan suhu endotherm, terjadi penurunan suhu. Reaksi melepas kalor, ini reaksi menyerap kalor. Kalor dari sistem ke lingkungan. Ini kalau eksoterm, kalau endotherm kebaliknya, kalornya dari lingkungan ke sistem. Berlangsung spontan, ini berlangsung tidak spontan. Nah, kita lanjutkan dengan persamaan termokimia. Jadi penggunaan dalam persamaan termokimia tentang entalpi, contohnya semacam ini. Jadi persamaan termokimia sendiri itu adalah persamaan reaksi yang mengikut sertakan perubahan entalpi. Contohnya semacam ini. Pada pembentukan 1 mol air dari gas hidrogen dengan gas oksigen dibebaskan. Dibebaskan berarti melepas atau menyerap. Ya, melepas. Kalau melepas itu eksoterm. Kalau menyerap endotherm. Persamaan termokimianya adalah, jadi persamaan termokimianya delta H-nya bertanda min, karena artinya 286. Min, kenapa min? Karena ini ada tanda dibebaskan. Atau persamaan seperti di bawah ini. Tetapi kalau di sini misalnya diserap atau membutuhkan kalor sebanyak, nah berarti di sini tandanya positif. Nah, contoh lagi ini, reaksi gas nitrogen dengan gas oksigen membentuk 1 mol NO2 diperlukan berarti membutuhkan, menyerap. Makanya di sini delta H-nya bertanda positif. Beda dengan yang atas, kalau tadi menyerap, ini diperlukan. Berarti reaksinya reaksi endotherm. Nah, ini contoh lagi. Pada suhu 0, tekanan 1 atm meleleh membentuk air yang mencair. Es meleleh membentuk air yang mencair. Pada liquid, hasil pengukuran menunjukkan bahwa setiap mol diubah menjadi ini sejumlah energi diserap oleh sistem. Nah, diserap berarti membutuhkan kalor. Jadi makanya ini tandanya positif. Semacam itu. Nah, ini juga sama. Jadi pembentukan yakni min, ini artinya delta H-nya
Ini berlaku cara eksoterm. Oke anak-anak, hari ini pembelajaran tentang termokimia sudah cukup. Akan kita lanjutkan besok tentang hukum Hess, perubahan entalpi, energi ikatan, dan yang lain. Sebelum saya akhiri, jangan lupa klik like, subscribe, dan share pada channel ini. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak tetap sehat dan semangat untuk belajar kimia.